Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Siti Lilisania. Pada video kali ini saya akan membahas tentang uji related sample. Di sini saya menggunakan uji Friedman. Nah, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan tentang uji Friedman-nya sendiri. Pengujian dengan uji Friedman sama seperti dengan uji analisis dua arah dalam statistik parametrik. Uji ini diperkenalkan oleh Milton Friedman tahun 1937 dan termasuk dalam uji non-parametrik yang tidak membutuhkan asumsi distribusi normal dan varians populasi tidak diketahui. Skala data yang digunakan dapat berupa ordinal. Uji Friedman merupakan bagian dari uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui atau menguji perbedaan dari 3 sampel atau lebih yang saling berhubungan atau berkaitan satu sama lain. Uji Friedman merupakan alternatif yang dilakukan apabila pengujian dalam ANOVA tidak terpenuhi asumsi-asumsi seperti tersebut di atas. Setiap sampel mendapatkan perlakuan yang berbeda. Pengambilan data pada setiap sampel dilakukan sebelum dan sesudah. Di sini ada contoh kasus, yaitu suatu metode diet penurunan berat badan, yaitu metode DASH atau Dietary Approaches to Stop Hypertension. Diuji coba terhadap 10 orang sebagai sampel. Metode ini bertujuan untuk menurunkan tekanan darah. Pelaku diet tidak berpantang terhadap makanan dan hanya memperbanyak sayuran dan buah-buahan. Untuk menguji apakah metode ini efektif menurunkan berat badan, dilakukan uji coba terhadap 10 orang. Nah, pengukuran berat badan dilakukan sebelum program diet, 1 minggu melakukan program, dan 2 minggu kemudian. Dan apakah terdapat perbedaan antara ketiga kelompok sampel tersebut? Baiklah, langsung saja kita ke PSPP-nya. Nah, di sini kita masukkan variabel sebelum diet. Di sini kita masukkan minggu 1 dan di bawahnya minggu kedua. Ke data view. Nah, di sini sudah ada ya sebelum diet, minggu 1 dan juga minggu kedua. Untuk datanya kita copy paste dari data yang kita buat. Kita copy saja. Kita paste di sini. Sudah ada, dan langsung kita ke menu Analyze Non-Parametric Statistic ke Related Sample. Nah, kita blok semua. Kita masukkan, kita insert ke sini. Kita reset dulu ya. Nah, kita pastikan di sini tipe tesnya itu Friedman. Setelah itu langsung di oke. Nah, ini untuk
output dari data yang sudah kita buat. Di sini ada output rank. Nah, output rank ini menunjukkan rata-rata berat badan dalam bentuk ranking. Nah, di sini terlihat berat badan yang paling tinggi itu berada di waktu sebelum diet. Yang kedua yaitu di minggu pertama dan yang ketiga di minggu kedua. Nah, untuk tes statistik ini merupakan tabel terpenting dalam uji Friedman. Ada beberapa tahapan untuk melakukan interpretasi, yaitu membuat hipotesis terlebih dahulu, melihat dasar pengambilan keputusan, dan membuat kesimpulan. Di sini kita buat H0-nya itu tidak ada perbedaan antara ketiga sampel tersebut, dan yang H1-nya yaitu ada perbedaan dari ketiga sampel tersebut. Berdasarkan keputusan, kita lihat dari data signifikansinya, di mana jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan tabel output tes statistik, diketahui nilai signifikansinya itu 0,031, maka H0 ditolak dan H1 diterima, atau dengan kata lain terdapat perbedaan antara ketiga sampel tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program DAS ini efektif untuk menurunkan berat badan manusia. Selain itu, selain dengan melihat dari data signifikansinya, kita juga bisa melihatnya dengan nilai hitungnya itu chi-square-nya. Nah, bila chi-square hitungnya itu kurang dari chi-square tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dan juga sebaliknya, jika nilai chi-square hitungnya lebih dari chi-square tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Seperti itu. Jadi bisa dilihat dari nilai chi-square-nya. Untuk di sini ada chi-square hitung. Nah, untuk chi-square tabelnya bisa dengan mencarinya menggunakan nih. Nah, kita lihat dari nilai DF-nya. Nilai DF itu dibagi dengan 5%. Nah, 5% itu udah dari rumusnya. Kita bisa dilihat dari sini. Hasil dari DF dibagi 5% tersebut dibandingkan, seperti itu. Jadi kita bisa melihatnya dengan dua cara, bisa dengan signifikansi, nilai signifikansinya, dan juga dengan nilai hitungnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga juga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.